Kes baru yang dicatatkan hari ini adalah 11,079 kes. Jumlah kes kumulatif adalah 855,000. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari 8.754 itu pada 12 hari bulan 7 semalam, jadi kepada 11.000. Ini naik dalam 2.500-an kurang lebih. Ini ya seperti yang dikatakan yang tertinggi dalam sejarah penyakit COVID-19 di Malaysia. Ya Allah ya Rahman Rahimin, apakah dengan kita sebagai pemimpin, sebagai atasan, dan juga dengan rakyat jelata tanpa yang terkecuali belum menyadari juga kalau memang angka ini yang sebenarnya memang betul-betul jumlah sebanyak itu yang positif COVID-19 pada hari ini. Ini berarti asbab penyebarannya bukan sebab karena tidak patuh dengan SOP atau karena tidak divaksin atau karena tidak mengikuti arahan-arahan kesehatan daripada KKM atau daripada pihak keamanan. Ini memang betul-betul musibah, cobaan, ujian pada masa yang sama Allah timpakan kepada kita sebagai umat Islam. Kalau di Malaysia sudah 11.000, mungkin di Indonesia hari ini sudah mencapai 40-an ribu. Waliyadzubillah. Tapi tidak pasti, nanti kita tengok beritanya. Maka tetap kita menyuruh, meminta dan memohon kepada pihak-pihak berkuasa untuk menghimbau kepada rakyat secara keseluruhan, rakyat muslimah secara khusus, untuk kembali kepada Allah. Banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak minta ampun, minta maaf kepada Allah Jalla Jalaluh. Tinggalkan semua bentuk kemaksiatan, tinggalkan zina, faidah, judian, durhaka, dan maksiat yang paling merebak, meninggalkan sholat. Kenakan sanksian hukum kepada orang terbabit melanggar undang-undang Allah, yang terbabit melaksanakan perkara-perkara yang dimurka oleh Allah. Kenakan saman sepatutnya kepada mereka yang tidak sholat sekian duit, yang durhaka sekian duit, yang zalim sekian duit, yang diktator sekian duit, agar umat dikembali kepada Allah Jalla Jalaluh dan buka rumah Allah, surau, musala selebar-lebarnya, untuk kita berkumpul, bermunajat, meminta dan memohon ridha dan rahmat, curahan belayan kasih sayang daripada Allah Jalla Jalaluh. Di sini di Bogor sedang hujan. Tadi siang panas, tanah mulai kering. Hanya dalam 4-5 hari hujan tidak turun. Ternyata tanpa kita prediksi, tanpa diduga hujan turun sekarang ini. Begitulah kuasa Allah. Allah Maha Kuasa untuk merubah suasana dan keadaan daripada detik ke detik. Dalam hitungan detik, bahkan kurang daripada detik, kalau Allah menghendaki COVID-19 di negara Islam akan lenyap. Tapi kita harus bermusalahah, berdamai baik, minta ampun, ridha, dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, agar dengan kita kembali kepada Sang Pencipta. Jangan setelah semakin merebak, semakin banyak, dan juga semakin menghambat kenyamanan, kemudahan kita, baru dengan kita pasrah kepada Allah. Kalau memang akan jadi seperti itu, seperti cerita Fir'aun, setelah sombong, angkuh dengan kediktatorannya dan juga dengan kezalimannya, di saat sudah berada dalam keadaan terakhir,
akan ditenggelamkan oleh Allah dalam keadaan naza' sakaratil maut, baru beriman kepada Allah. Jadi kita tidak ingin beriman, percaya kepada kuasa Allah pada saat dengan kita berada di penghujung yang kita sudah tidak mampu untuk mengatasi satu musibah dan juga satu malapetaka. Ya Allah timpakan. Kenapa kita tidak mulai daripada sekarang untuk kita berdamai dengan Allah, minta ampun dan juga minta maaf. Banyakkan istighfar, banyakkan doa, banyakkan sedekah, banyakkan bakti, tinggalkan semua bentuk kemaksiatan. Dan juga kepada para pemimpin, kepada mereka yang diberikan amanah, buka rumah Allah selebar-lebarnya. Jangan tinggalkan salat 5 waktu secara berjamaah, jangan tinggalkan salat Jumat, jangan tinggalkan ibadah haji dan umrah. Perhimpunan agung manusia di bumi Arafah itu adalah merupakan suatu perkara yang paling mampu untuk mengatasi segala problem, segala malapetaka, segala bencana, dan juga segala musibah. Setan yang punya power luar biasa dengan anak buahnya, itu dalam keadaan hina dina, paling kerdil, paling hina, paling lemah, itu pada hari Arafah. Di saat melihat betapa banyaknya, betapa membanjirnya rahmat, maghfirah, keampunan Allah kepada umat manusia yang berukuf di padang Arafah. Itu di samping kekuatan kita umat Islam, juga pada masa yang sama detik-detik yang mampu untuk menurunkan kasih sayang, ridha, rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Itu saja yang kita perlukan. Kita tidak perlukan turunnya harta yang melimpah ruah. Kita tidak perlukan akan turunnya suatu kekuatan. Kita tidak perlukan perekonomian atau juga dengan perniagaan yang ketara maju. Yang itu kesemuanya akan kita dapatkan pasti dan pasti kalau kita mendapatkan rahmah daripada Allah Jalla Jalaluh, agar Allah pandang kita dengan rahmat dan kasih sayang. Itulah yang akan mampu mengatasi segala problem, segala bencana, secara khusus dengan fenomena COVID-19 yang tidak dapat kita lenyapkan dengan teknologi, dengan kecanggihan, dengan orang-orang cerdik pandai. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengaku kami tidak mampu ya Allah, kami tidak sanggup ya Allah, kami lemah ya Allah, kami kerdil ya Allah, kami bodoh ya Allah untuk mengatasi musibah masalah yang kau timpakan kepada kami. Kami hanya mengharapkan bantuanmu, pertolonganmu, rahmat dan ridhamu ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, akhukum billah Muhammad Nuruddin. واجعل الحجاب الأعظم